295 akan mempraktikkan kegiatan belajar mengajar di kelas 5 tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran kedua, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek, yaitu mata pelajaran pembelajaran terpadu di SD. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, ketua kelasnya menyiapkan dulu untuk berdoa. Enggak berangkat, oh ya. Mbak Dia, silakan. Memimpin doanya bagus, sangat keren. Oke, masih ingat enggak? Ibu mau tanya nih, hari ini siapa yang nggak berangkat ya? Ada berapa? 4 anak, siapa saja? Banyak banget yang nggak berangkat. Kenapa itu nggak berangkat? Lomba. Oke. Anak-anak masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa ya? Siklus air. Yang kemarin. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang apa ya? Ada bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita non fiksi. Cerita apa? Non-fiksi. Coba jelaskan. Cerita non fiksi adalah apa ya? Ada yang tahu nggak? Cerita non fiksi itu ya adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta yang terjadi dalam kehidupan. Nah, cerita non fiksi ini bertuliskan menjadi sebuah cerita. Ceritanya tentang apa ya? Tentang seperti biodata kalian, tentang biodata anak-anak tersebut. Isi tentang biodata tersebut itu apa? Alamat, terus nama, ada apa lagi? Tulisan tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Tuh, kalau tempat tanggal lahirnya anak-anak masih ingat nggak? Masih. Oke, alamatnya di mana? Ada yang di depan, ada yang di Kejobong. Oh, jauh ternyata. RT-nya berapa? 16. Kamu RT berapa, Bel? Di Kejobong RT berapa? Coba, masa lupa? Oh, dekatnya Bu Yuni. Oke, nih. Cerita non fiksi itu ketika kita sedang merangkai isi cerita non fiksi sangat dibutuhkan penelitian ketat ya, berdasarkan informasi, data-data yang akurat dan kebenaran atau fakta suatu peristiwa atau permasalahan mengenai hal yang akan ditulis. Hal ini perlu diperhatikan karena cerita ini biasanya digunakan sebagai sumber atau bahan rujukan informasi para pembacanya. Bahasa yang digunakan dalam cerita itu
harus logis dan dapat diterima nalar oleh pembaca. Bahasa yang dipakai formal bukan informal. Ternyata memakai bahasa yang non fiksi itu memakai bahasa yang formal. Yang apa? Formal. Bukan informal. Ada yang tahu nggak ciri-ciri cerita non fiksi itu apa saja? Ciri-cirinya non fiksi. Ciri-cirinya. Nih, ciri-cirinya itu ya memakai bahasa yang formal atau baku. Memakai bahasa yang formal atau apa? Baku. Baku. Terus bahannya yang denotatif. Mas, jangan mainan sendiri ya, perhatikan dulu. Selanjutnya itu ada isinya berkaitan tentang fakta atau aktual. Terus tulisannya bersifat ilmiah atau populer. Jadi cerita non fiksi itu harus bersifat populer. Supaya apa? Supaya yang membaca atau pembacanya itu terinspirasi dengan apa yang dibacakan. Selanjutnya isinya itu diambil dari yang sudah ada ataupun penemuan. Nah, pada cerita non fiksi tersebut udah pernah bikin cerita non fiksi apa belum? Belum. Oke, nanti kalau belum bisa atau belum tahu bisa belajar bareng Bu Guru. Nah, selanjutnya pada pelajaran ilmu pengetahuan alam kita akan membahas tentang siklus air. Tentang apa? Siklus air. Tentang siklus air. Coba ada yang bisa menjelaskan siklus air itu apa? Apa coba? Coba LKS-nya dibuka. Nah, coba dibaca Mas David. Belum. Coba Mbak Salma. Serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Oke, serangkaian Proses yang tergabung dan saling berkaitan. Kalau air itu kegunaannya untuk apa aja saja? Kalau air itu kegunaannya untuk apa saja ya? Masak, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk mencuci. Nah, manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Pembangkit apa? Pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tahu nggak maksud atau penjelasan dari siklus air nih? Bu Guru punya gambar apa ini? Siklus air ya. Siklus air adalah proses pergerakan molekul air H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Pergerakan air laut ke udara, kemudian jatuh ke permukaan tanah sebagai hujan atau bentuk presipitasi. Bentuk apa? Presipitasi. Dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Air di bumi secara terus-menerus itu mengalami sirkulasi atau berupa proses penguapan. Proses apa? Penguapan. Proses penguapan tersebut terjadilah proses presipitasi dan pengaliran air keluar atau outflow atau apa? Outflow. Siklus air itu dibedakan menjadi berapa? 3. Menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu hidrologi pendek, hidrologi sedang, hidrologi panjang. Terjadinya siklus air di sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu ketika hujan turun di bumi dan membentuk lautan. Hujan terbentuk dari uap air yang keluar dari magma cair dan di inti bumi. Energi matahari membantu menggerakkan siklus air dan gravitasi bumi, mencegah air di tempat atau di atmosfer lepas dari bumi.
Ada yang mau bertanya tentang siklus air? Ya, Mbak Abel, silakan. Penyebab terjadinya siklus air, penyebabnya itu matahari menjadi salah satu sebab terjadinya siklus air atau perputaran air siklus. Air membawa air dalam bentuk uap air melalui atmosfer sebanyak 495.000 kubik kilometer. Nah, di dalam pelajaran siklus air, nanti kita akan mempelajari tentang tangga nada. Tangga nada tersebut yang nantinya akan diiringi dengan lagu air terjun. Air apa? Terjun. Sekarang itu kita mengawali lagi dengan pembelajaran seni budaya dan keterampilan seni budaya. Seni budaya tersebut itu akan membahas tentang tangga nada. Tentang apa? Tangga nada. Tangga nada merupakan unsur penting dalam musik. Tangga nada ibarat sebuah kerangka untuk menghasilkan ide melodi dan menentukan not apa yang akan dimainkan dalam musik. Terdapat 3 jenis tangga nada. Terdapat berapa? 3 jenis. Coba sebutkan tangga nada apa saja. Diatonis, terus pentatonis, satu lagi kromatis. Ya, ada tangga nada diatonis, pentatonis, dan kromatis. Yang pertama, tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu memiliki 7 not atau dalam 1 oktav. Contohnya yaitu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada apa saja? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contoh alat musik dengan menggunakan tangga nada diatonis, yaitu ada piano, organ, harmonika, pianika, dan seruling. Yang kedua, yang selanjutnya, tangga nada diatonis itu terbagi menjadi 2 jenis. Terbagi berapa? 2. Yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor memiliki susunan nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Apa? Do, re, mi, Fa, sol, la, si, do. Oke, atau kita rangkaikan dengan huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Ada apa saja? C, D, E, F, G, A, B, C. Coba ada yang mau tanya nggak? Dalam liputan atau dalam pembelajaran tangga nada diatonis mayor? Contoh lagunya itu Berkibarlah Benderaku, Bangun Pemuji Pemuda, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, dan satu lagi yaitu Balonku. Tangga nada diatonis minor itu diawali atau diakhiri dengan nada LA. Dengan nada apa? LA. LA atau sama dengan huruf A kapital. Huruf apa? A kapital. Serta memunculkan suasana melankolis, hikmat, dan sedih. Contoh lagu dengan nada diatonis minor, ada yang tahu nggak? Contohnya mengheningkan cipta, gugur bunga, bubui bulan, himne guru, tanah airku, ibu pertiwi, bintang kejora. Selanjutnya ambilkan bulan dan kasih ibu. Yang kedua itu ada tangga nada pentatonis. Pentatonis atau tangga nada pentatonis merupakan tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok. Menggunakan berapa? 5 nada pokok. Tangga nada pentatonik terdiri atas
atas dua jenis, yaitu pentatonik peluk dan pentatonik slendro. Pentatonik biasanya digunakan untuk musik tradisional Cina dan Jepang, rock and roll, blues, dan tak jarang lagu pop. Pentatonik peluk memiliki suasana nada, yaitu ada apa saja nadanya? 1, 3, 4, 5, 7. 1. Ada berapa? 1, 3, 4, 5, susun 1. Atau do, mi, fa, sol, si, do, atau c, e, f, g, apalagi? H, apa enggak? H iya apa enggak? G, B, dan C. Ada apa saja? C, E, F, G, B, C. Yuk, anak laki-laki jangan ribut sendiri ya. Perhatikan. Ciri tangga nada pentatonik peluk bersifat tenang, damai, dan hikmat serta sakral. Serta apa? Sakral. Contoh lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonik peluk antara lain apa saja? Suwe, ora, Jamu. Itu lagu daerah dari mana? Jawa Tengah. Jamu, jamuran dari mana? Jawa Tengah. Gundul-gundul pacul dari mana? Jawa Tengah. Oke. Pitik tupung juga dari Jawa Tengah. Pentatonik slendro itu memiliki susunan nada 1, 2, 3, 5, 6, 1. Ada berapa tangga nada? 1, 2, 3, 5, 6, 1. Atau do, re, mi, sol, la, do. Do, re, mi, sol, la, do. Atau sama saja dengan C, D, E, G, A, C. Atau sama saja dengan apa? C, D, E, A, C. Oke, ciri tangga nada pentatonik peluk itu bersifat apa? Gembira, lincah, dan semangat. Contohnya apa saja? Contoh lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonik slendro. Cuplak, cuplak, suweng. Itu lagu daerah dari mana? Jawa Tengah. Terus lir ilir, Jawa Tengah. cincang keling, Jawa Timur. Jawa Barat. Yang terakhir yaitu tangga nada kromatis menggunakan 12 macam nada yang berjarak setengah. Memiliki berapa macam? 12 yang berjaraknya itu setengah. Tangga nada kromatis merupakan kumpulan dari seluruh nada yang ada dalam satu musik karena akan berulang oktavnya. Akan berulang apa? Oktavnya. Oke. Meski terdapat 12 tangga nada dalam satu oktav, hanya 7 oktav pertama dari abjad yang digunakan seperti A, B, C, D, E, dan F, G. Nah, coba anak-anak buka majalah yang ada lirik air terjunnya. Ada nggak? Sudah ketemu? Halaman berapa? 10. Halaman 10. Coba anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu liriknya belum? Bersama-sama yuk. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari
air terjun? Tangga nadanya menggunakan apa? Sedang. Pinter. Nah, dalam air terjun itu tadi sudah dijelaskan tentang siklus air. Jadi dalam siklus air itu kita bisa menyimpulkan dengan kesimpulan tersebut ya, atau dinyanyikan dengan tangga nada atau syair lagu nada air terjun. Kesimpulannya yaitu siklus air merupakan fenomena alam yang berasal dari penguapan air laut menuju ke atmosfer. Menuju kemana? Atmosfer. Uap air yang terkumpul di atmosfer atau langit kemudian menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan tersebut didorong ke tempat yang dikehendaki. Kemudian saat mencapai tempat yang dikehendaki, awan tersebut kemudian berkondensasi sesuai dengan suatu yang terdapat di tempat turunnya air tersebut. Air tersebut dapat turun berupa cairan maupun es. Dilihat dari bentuknya dan tempat turunnya air, jenis air itu, siklus air itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Disebut siklus pendek. Kenapa? Karena jika air hujan turun langsung kembali ke laut, itu yang siklus pendek. Selanjutnya disebut siklus air sedang karena apabila hujan turun di daratan dan berbentuk cairan. Yang ketiga disebut siklus air panjang karena apabila air turun ke bumi berupa es dan mengalir ke dalam bentuk sungai kecil. Bagaimana anak-anak, sudah paham apa belum? Oke, untuk besok dikumpulkan tepat waktu. Tugasnya anak-anak nanti ya di rumah membuat siklus air. Membuat apa? Siklus air. Jangan lupa dikerjakan nanti malam ya. Untuk itu mohon maaf dari Bu Guru. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum pulang baca doa dulu yuk. Wakil ketua kelasnya siapa ya? Oh, ketua kelasnya memimpin untuk doa. Yang ramai. Tebak-tebakan mau nggak? Yang bisa nebak boleh pulang ya. Perkalian mau? Oke, konsentrasi. Ya, konsentrasi dulu. 9 dikali 5. 4. Oke, boleh pulang. Selanjutnya 7 dikali 8. Berapa Mas Deska? Ya betul, boleh pulang. Selanjutnya 8 dikali 5. 40. Pinter. Oke, terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mangan kupat disiram santen, Bu Guru lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.